Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Astagfirullah. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Kalau Quran yang dibaca yang 30 juz itu malah nggak asli. Kalau Quran yang 30 juz itu Quran turunan. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wasami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah profil Hyang Weldo alias Weldo, seniman nyentrik pelaku spiritual. Hyang Weldo punya prinsip serta pandangan hidup sendiri. Weldo Wenafringo, suara gemerincing gelang tangan yang bertabrakan terdengar jelas di saat wartawan bertemu di salah satu rumah dengan gaya arsitektur khas Bali. Rumah kosan sederhana di Desa Lot Tunduk Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut merupakan tempat tinggal seorang seniman nyentrik asal Surabaya yang gayanya selalu menyedot perhatian publik. Saat itu dengan senyuman sumringah sambil mengulurkan tangan ia mengenalkan diri sebagai Weldo Wenafringo alias Hyang Weldo tanggal 11 September tahun 1955 di Jakarta. Bagi kalangan beberapa orang mungkin sudah tak asing lagi dengan sosok ini, namun bagi sebagian orang barangkali bertanya-tanya siapa sesungguhnya seniman tersebut, mengapa ia tampak begitu berbeda terutama dari gaya kepribadiannya, gaya bicaranya maupun gaya kehidupannya. Saat pertama kali ditanya tentang siapa sebenarnya dia, ia tak langsung menjawab perihal asal-usul tersebut. Ia hanya menggambarkan bahwa dirinya adalah pelaku keberagamaan dan ingin menjadi jati diri sendiri di dalam kepribadiannya. Begitulah gaya seniman yang penuh filosofi ini. Sekilas tampaknya hanya orang-orang yang seritme dengannya yang paham kata-kata tersebut, tapi di balik semua itu ia sesungguhnya sosok yang asik kepada siapa saja. Kata dia, saya yang jelas ingin menjadi diri saya yang sebenarnya dan saya ingin mengajarkan kepada orang untuk bisa memahami saya yang sebenarnya. Tidak sebagaimana apa yang mereka pikirkan, sama seperti saya ingin merangsang orang lain untuk memahami siapa dirinya sebenarnya, bukan seperti apa yang mereka pikirkan tentang dirinya, kata Hyang. Kami mencoba mengulik detil kisah laki-laki ini hingga menjadi sorotan crossdresser, dan jangan kaget kalau dalam kesehariannya seniman ini hanya menggunakan cawet celana dalam perempuan. Aku bikini yang dipandu dengan ratusan aksesoris aneh mulai dari berbagai jenis batuan permata, akar logam, tulang binatang, tanduk binatang hingga taring binatang. Mungkin di balik semua ini inilah ciri khas. Inilah profil Hyang Weldo alias Weldo, seniman nyentrik pelaku spiritual. Hyang Weldo punya prinsip serta pandangan hidup sendiri.
Waldo Wenafringo, suara gemerincing gelang tangan yang bertabrakan terdengar jelas di saat wartawan bertemu di salah satu rumah dengan gaya arsitektur khas Bali. Rumah kosan sederhana di Desa Lot Tunduk Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut merupakan tempat tinggal seorang seniman nyentrik asal Surabaya yang gayanya selalu menyedot perhatian publik. Saat itu dengan senyuman sumringah sambil mengulurkan tangan ia mengenalkan diri sebagai Waldo Wenafringo alias Hyang Waldo tanggal 11 September tahun 1955 di Jakarta. Bagi kalangan beberapa orang mungkin sudah tak asing lagi dengan sosok ini, namun bagi sebagian orang barangkali bertanya-tanya siapa sesungguhnya seniman tersebut, mengapa ia tampak begitu berbeda terutama dari gaya kepribadiannya, gaya bicaranya maupun gaya kehidupannya. Saat pertama kali ditanya tentang siapa sebenarnya dia, ia tak langsung menjawab perihal asal-usul tersebut, ia hanya menggambarkan bahwa dirinya adalah pelaku keberagamaan dan ingin menjadi jati diri sendiri di dalam kepribadiannya. Begitulah gaya seniman yang penuh filosofi ini. Sekilas tampaknya hanya orang-orang yang seritme dengannya yang paham kata-kata tersebut, tapi di balik semua itu ia sesungguhnya sosok yang asik kepada siapa saja. Kata dia, saya yang jelas ingin menjadi diri saya yang sebenarnya dan saya ingin mengajarkan kepada orang untuk bisa memahami saya yang sebenarnya. Tidak sebagaimana apa yang mereka pikirkan, sama seperti saya ingin merangsang orang lain untuk memahami siapa dirinya sebenarnya, bukan seperti apa yang mereka pikirkan tentang dirinya, kata Hyang. Kami mencoba mengulik detil kisah laki-laki ini hingga menjadi sorotan crossdresser, dan jangan kaget kalau dalam kesehariannya seniman ini hanya menggunakan cawet celana dalam perempuan. Aku bikini yang dipandu dengan ratusan aksesoris aneh mulai dari berbagai jenis batuan permata, akar logam, tulang binatang, tanduk binatang hingga taring binatang. Mungkin di balik semua ini inilah ciri khas seniman ini. Inilah profil Hyang Waldo alias Waldo, seniman nyentrik pelaku spiritual. Hyang Waldo punya prinsip serta pandangan hidup sendiri. Waldo Wenafringo, suara gemerincing gelang tangan yang bertabrakan terdengar jelas di saat wartawan bertemu di salah satu rumah dengan gaya arsitektur khas Bali. Rumah kosan sederhana di Desa Lot Tunduk Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut merupakan tempat tinggal seorang seniman nyentrik asal Surabaya yang gayanya selalu menyedot perhatian publik. Saat itu dengan senyuman sumringah sambil mengulurkan tangan ia mengenalkan diri sebagai Waldo Wenafringo alias Hyang Waldo tanggal 11 September tahun 1955 di Jakarta. Bagi kalangan beberapa orang mungkin sudah tak asing lagi dengan sosok ini, namun bagi sebagian orang barangkali bertanya-tanya siapa sesungguhnya seniman tersebut, mengapa ia tampak begitu berbeda terutama dari gaya kepribadiannya, gaya bicaranya maupun gaya kehidupannya. Saat pertama kali ditanya tentang siapa sebenarnya dia, ia tak langsung menjawab perihal asal-usul tersebut, ia hanya menggambarkan bahwa dirinya adalah pelaku